Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bremeng Tandi dari tingkat 2C. Saya dari Prodi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Dan pada hari ini saya menjelaskan tentang apa itu protein, fungsinya bagi tubuh manusia, dan penggolongan protein beserta strukturnya. Nah, apa itu protein? Protein itu adalah zat makanan yang berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein itu sendiri mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Unsur-unsur ini tidak dimiliki oleh karbohidrat maupun lemak. Molekul-molekul protein itu juga dapat mengandung fosfor dan juga belerang. Tetapi beberapa protein itu dapat mengandung unsur logam seperti besi dan juga tembaga. Protein itu juga terdiri atas protein rantai asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Nah, apa itu peptida? Peptida itu merupakan polimerisasi dari asam-asam amino yang berbeda. Jadi, protein itu dapat dikatakan sebagai suatu. Dari 20 macam asam amino, tubuh orang dewasa membutuhkan 8 jenis asam amino esensial, yaitu lisin, leusin, isoleusin, valin, triptofan, vanilalanin, metionin, dan yang terakhir yaitu treonin. Sedangkan anak-anak yang sedang bertumbuh ditambahkan 2 jenis lagi, yaitu histidin dan arginin. Baik, kita akan masuk dalam jenis-jenis protein. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan nabati. Protein hewani itu protein yang berasal dari hewan, di mana hewan memakan tumbuhan dan mengubahnya dari protein nabati menjadi protein hewani. Sedangkan nabati itu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jika berdasarkan bentuknya, protein juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu protein fibriler atau skleroprotein dan protein globuler atau steroprotein. Protein fibriler atau skleroprotein ini berbentuk seperti serabut, di mana protein ini tidak dapat larut dalam larutan-larutan encer seperti garam, asam basah, dan alkohol. Sedangkan protein globuler atau steroprotein ini berbentuk seperti bola, di mana protein ini dapat larut dalam larutan-larutan garam dan asam encer. Baik, kita akan masuk dalam struktur-struktur protein. Struktur protein ini dibagi menjadi 4, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan yang terakhir yaitu struktur kuartener. Struktur protein yang pertama yaitu struktur primer, di mana struktur primer ini merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam-asam amino pembentuk protein tersebut. Struktur primer dapat kita lihat sebagai berikut. Struktur protein yang kedua yaitu struktur sekunder, di mana struktur sekunder ini terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi di antara gugus-gugus amina dan atom hidrogen pada rantai samping asam amino sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk alpha helix. Struktur sekunder dapat kita lihat sebagai berikut. Struktur protein yang ketiga yaitu struktur tersier, di mana struktur tersier ini adalah interaksi antara struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, dan ikatan disulfida. Misalnya terbentuk rantai double helix. Struktur tersier dapat kita lihat sebagai berikut. Yang terakhir yaitu struktur kuartener, di mana struktur ini melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini kadang-kadang terselip suatu ion atau molekul lain yang bukan merupakan asam amino, misalnya hemoglobin. Proteinnya itu terselip ion besi oksida. Struktur kuartener dapat kita lihat sebagai berikut. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu protein, fungsi protein bagi tubuh kita, dan juga struktur-strukturnya. Sekian dan terima kasih.